dan selamat Hari Natal bagi teman-teman semua yang merayakan, dan tentunya ini menjadi hari yang baik untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk beribadah, dan semoga menyambut Natal ini dan sampai ke tahun baru ya ada harapan-harapan yang baik untuk kita semua. Jadi banyak yang mengatakan damai di hati, damai di bumi. Semoga juga tim nasional kita ya bisa lebih baik memasuki 2025, karena kita akan menghadapi laga melawan Australia di Sydney pada tanggal 20 Maret 2025 sebelum ke GBK. Kita akan bertanding melawan Bahrain pada tanggal 25 Maret. Nanti pada bulan Juni baru lawan Cina tanggal 5, kemudian tanggal 11 kita akan ketemu dengan Jepang. Nah, sebelum ke sana, saya akan berbicara soal Ole Romani. Banyak yang sudah menanyakan terus bagaimana perkembangan Ole Romani. Ya, pemain dari FC Utrecht ini berusia 24 tahun, dan saya dan beberapa video saya terakhir, saya juga sudah bilang bahwa dia tetap akan berproses, ya karena ini masih reses tentunya di DPR RI, dan nanti akan diproses untuk dia tersedialah melawan Australia. Itu nantilah ya kita bisa. Tapi yang paling penting sekarang adalah kegundahan Ole Romani ya di klub dia. 2 pertandingan terakhir melawan Go Ahead Eagles bermain 3-3, bahkan bermain di kandang, dia tidak bermain, diparkir oleh pelatih Ron Jans. Ya, pelatih FC Utrecht ini kembali pada tanggal 22 kemarin ketika kalah di kandang dari Fortuna Sittard. Ya, mereka digelontorkan dengan 5 gol. Fortuna Sittard menang dengan 5-2 saat itu. Dia tidak dimainkan juga. Pemain yang memakai kostum 77 ini itu duduk manis di bangku cadangan. Jadi berharap bahwa dia akan main. Nah, oleh ini secara total ya memang sudah 17 pekan yang ada di Eredivisie. Nanti sekarang sudah libur karena masuk di Natal. Nanti pada tahun baru tanggal 12 Januari 2025 baru bertanding lagi. Ya, Ole Romani dan kawan-kawan ini menghadapi tim kuat Feyenoord. Ya. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah Ole Romani itu masih akan terus bertahan di FC Utrecht? Karena kan ada buka transfer window di sini, dimasuk di Januari. Itu banyak klub-klub yang juga ingin mendapatkan pemain-pemain baru. Ole Romani disebut salah satu pemainnya akan hengkang dari klubnya, dan sudah ada yang mengincar. Ya, ada Leeds United yang digadang-gadang ya berminat, ya, dan juga ada Oxford, klub yang di dalamnya tentunya ada ketua umum PSSI Pak Erick Thohir sana sebagai ada petinggi owner bersama dengan Anin Bakri. Ya, bisa saja dia akan ke Oxford karena Oxford lagi kena turbulensi saat ini, ingin membangun lagi di 2025. Ya, berbeda kalau dia ke Leeds kan ada di posisi kedua sementara di Championship. Jadi bisa aja langsung lolos ke Liga Primer. Kalau Ole berlabuh di sana juga ada Pascal Struijk, pemain yang juga punya keturunan Indonesia, dan siapa tahu Pascal Struijk ini bisa kita ambil ketika kita lolos ke Piala Dunia, dia bisa akan bergabung. Karena saat ini bagi PSSI yang sedang digeber itu adalah Ole Romani. Di samping ada 2 anak muda, ada Tim Ravens dan ada Dion Marks ya, yang akan diproses ke depan. Sayang memang 2 pemain ini sebenarnya akan bermain di U20 bersama dengan tim Indra Safri di Cina ya untuk putaran final U20. Kita juga sedang membidik untuk masuk ke semifinal dan langsung menuju ke Chili. Itu Piala Dunia U20 di Chili, Pak. Jadi kalau ada memang tim ya dan Dion Mars ya, ini akan lebih kuat, tapi mereka belum tersedia. Orang yang ingin menanyakan Ole siapa tahu sudah akan masuk, dan saya rasa dia akan diproses karena masih lama. Ya, pada bulan Januari nanti, bulan depan sudah akan bergulir ini, dia akan ikut di dalam proses itu. Nah, sekarang Ole masih akan memilih. Masuknya pemain juga berdarah Indonesia, yang kemarin dalam video saya sudah bicara. Ya, ini Miliano Jonathans. Ini juga menambah ya rasa tidak aman bagi seorang Ole, karena ini attacking midfielder yang bagus ini, Miliano Jonathans. Dari Vitesse Arnhem, kemudian sekarang ada di Utrecht. Menumpuk memang banyak ya di sana. Ada Dean juga di sana, ya, yang pemain dari Belanda. Ada Joan Martin dari orang Belgia. Ada orang Spanyol juga, Miguel Rodriguez yang ada di Utrecht. Banyak pemain-pemain memang yang bertumpu. Ada Adrian Blake, orang asal Inggris, pemain Inggris, yang juga ada. Jadi dia bersaing dengan sangat ketat Ole. Makanya Ole diparkir, tapi tiba-tiba juga bisa bermain. Tidak menentu. Jadi dia bukan
starting 11-nya tetap. Ya, tidak sama dengan Dean yang bermain bagus, pemain asal Belanda ini. Itu yang membuat Ole sekarang lagi berpikir, teman-temannya, apakah saya akan pindah saja ke Oxford, klub yang juga di dalamnya ada Erick Thohir, ya bersama dengan Anin Bakri, atau saya ke Leeds. Ya kalau dia mau pingin aman cepat, tentunya di Leeds lebih berpotensi untuk bisa melaju promosi, ya dibandingkan dengan Oxford tentunya. Tapi kalau memang lebih aman untuk ini, karena dia bisa bermain di Indonesia, karena ada ketua umum PSSI, ya Oxford dia bisa memilih. Dan saya pikir tidak ada masalah bagi seorang Ole Romani ini, kan siapapun. Yang penting dia bermain untuk Merah Putih nanti di lanjutan Piala di grup C. Karena kan itu yang banyak dinantikan oleh orang-orang. Kalau dia sudah bermain melawan Australia, kemudian dia akan mengawali debut di GBK. Kalau debut pertama dia kan tentunya kalau sudah tersedia lawan Australia memang, tapi bukan di GBK. Di GBK nanti dia balik. Pertama dia tampil tuh dia akan melihat suasana stadion yang luar biasa. Ini yang banyak dibicarakan oleh teman-teman Ole tentunya. Calvin Verdong, Tom Haye. Karena ketika bermain dengan Tom Haye yang di Utrecht menang 1-3 di markas Tom Haye Almere, dua-duanya masuk sebagai pemain cadangan. Tom sebagai pemain cadangan dan Ole juga masuk sebagai pemain cadangan. Ya, dan mereka bersua di sana untuk bercakap-cakap tentunya. Ya pasti sudah mendapatkan banyak masukan karena banyak pemain-pemain Belanda kan yang ada, ya termasuk juga dengan Jai Isyas ya, sekarang kapten kita bermain di Venezia. Banyaklah, ada Ragnar Oratmangun, Sandy Walsh yang ada di Belgia. Ragnar juga bermain di Belgia, Sain Patinama juga di sana. Tapi dia juga sangat dekat dengan Ivar Jenner yang di Utrecht. Jadi dia terkesan, dan Ole kan sudah datang ke Indonesia, sudah bersalaman, sudah makan bersama dengan Pak Ketua ketika menyaksikan tim nasional kita kalah melawan Jepang, dan tidak menyaksikan ketika kita bermain melawan Arab Saudi dan kita menang dengan 2 gol lawan Arab Saudi. Nah, kita akan lihat nantinya kemana dia akan berlabuh. Jika keinginan itu ada, bisa aja di transfer window di Januari dia bisa pindah untuk, atau dia pada selesai di akhir musim, ya musim panas yang akan datang di bulan Juni selesai, ya dia mungkin akan pindah pada bulan Juli salah satu klub. Ya, kalau dia sudah tidak merasa nyaman, sebaiknya dia memilih yang pasti aja. Kalau di Leeds juga memang bagus, saya bilang tadi punya prospek untuk lolos ke promosi ke Liga Premier, tapi belum dijamin juga, belum pasti apakah dia bisa tersedia untuk, takutnya dipindah ke sana cadangan lagi, sulit bagi dia. Tapi kalau di Oxford mungkin yang sedang berjuang untuk bisa mempertahankan diri, paling tidak bertahan di Championship, ya dia bisa dapat jaminan ya untuk bisa bermain di lini serang. Jadi kita tunggu dengan oleh Romani ini, dan juga tentang proses dia nantinya untuk naturalisasi sebagai pemain diaspora yang akan berjalan ya paling tidak ya di bulan depan, ya bulan Januari 2025, dan kita berharap bahwa dia akan bermain, dan sudah dibicarakan memang, dan sudah dipastikan bahwa dia akan bermain bersama dengan timnas kita lawan Australia, itu sudah dijamin. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara di sini. Ciao.